Kita mulai aja ya, biar kelarnya juga cepet. Oke, sebelum masuk materi aku mau tampilin untuk kriteria kuis ya. Ini kemarin juga aku udah sempat tampilin sih sebenarnya buat kuis. Kalau dibutuh lagi, kuis kita itu berarti di sesi terakhir, sesi ke-6. Kalian tanggal berapa ya? Kalau nggak salah Juni deh, 6 Juni atau berapa? Gimana? Nggak bisa dibilang belum Lebih sih. Kayaknya mau potong apa gitu ya. Ya pokoknya sebelum puas lah, pertemuan terakhir, pertemuan ke-6. Hari ini kita bakal belajar salah satu dari kriteria yang ada di depan ini ya. Kita belajar yang mana? Riemann integral. Yang kalau kalian lihat berarti Riemann integral poinnya 25 ya, yang gede ya. Yang paling gede kan Gauss Seidel, yang kedua Riemann integral. Tapi Riemann integral itu sebenarnya gampang aja kok. Ini paling kamu di speed 30 menit juga bisa. Terus aku juga udah kasih praktikum case di forum kalian. Oke, mana ya? Ini ya, ada praktikum case 3, terus ada ini kayak notionnya gitu, kayak link notionnya. Kalau kalian chat, ini udah lengkap ya di sini dari sesi 1 sampai terakhir. Dan di sesi ini kita bakal belajar nih ya, Riemann integral, trapezoides. Ya, 2 itu sih, tapi cuma nanti Riemann integral ada berapa jenis. Itu. Sebelumnya udah dapat materi Riemann integral sama trapezoides belum ya? Di Saikom atau kemarin yang bilang di kalkulus malahan dapatnya. Udah dapat belum? Belum sih. Gambar ini pernah lihat? Nah. Oh, di kalkulus udah mana? Nah, kalkulus pernah ya? Pernah lihat? Pernah. Oke. Nah, inti dari sesi kali ini apa? Intinya adalah kita ingin ngitung area atau luas. Luas dari apa? Luas di bawah kurva. Jadi ini ada gambar grafik kurva ya. Misalnya kita punya apa? Misalnya kita punya kurva, terus kita ditugasin untuk ngitung area di bawahnya, berarti yang diasin ini ya di bawah. Nah, cuma ngitung areanya itu enggak keseluruhan area ya. Kita dikasih batas-batasan, atau kalau kalian udah belajar integral berarti ada batas atas dan batas bawahnya. Misalnya kalau di sini dari titik ini misalnya dari titik A sampai titik B. Nah, A ini yang kita sebut sebagai batas bawah. Yang B adalah batas atas. Jadi kita disuruh cari area di bawah kurva, tapi dari range A sampai B. Nah, caranya gimana? Bisa pakai yang namanya integral. Integral, aduh gimana ya? Integral, ini A sama B ya. Terus di sini fungsinya apa? X. Nah, cuma ini adalah cara langsungan atau cara parsialnya. Jadi kita bisa langsung hitung pakai cara integral. Ini kan kalian integralin dulu terus masukin nilai A sama B-nya, ya kan? Nah, cuma di sini kita belajarnya caranya sedikit mulu ini. Untuk hitung area di sini, kita bisa pakai cara Riemann integral. Nah ini ya, contoh gambarnya. Di Riemann integral kita bakal membagi satu area yang ini menjadi beberapa partisi. Contohnya misalnya aku bagi di sini jadi 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian apa yang dia lakukan? Dia akan menghitung setiap partisinya ini lalu dijumlahkan. Nah cuma kalau kalian lihat ini kan dia bentuknya nggak teratur ya. Kayak ini kan mau dibilang kotak juga bukan. Terus lingkaran walaupun ada lampunya juga bukan lingkaran, setengah lingkaran juga bukan. Nah makanya di sini dia bakal ngitungnya dalam bentuk kotak-kotak kecil. Jadi dia buat kotakan kayak gini, kotakan kayak gini. Nah,
Jadi kita hitung luas kotaknya, baru nanti kita jumlahin semua. Nah memang hasilnya nggak bakalan seakurat integral yang parsial, karena bakalan ada sisa nih. Di sini kan sisa nih, sisa. Nah ini Riemann. Nah tapi Riemann sendiri itu ada 3 cara, ada 3 jenis. Nih ya. Di sini ada Riemann pakai cara yang left, right, sama yang mid. Bedanya apa? Bedanya bisa kalian perhatiin di garisnya, di garis kurvanya. Kalau yang left itu dia bakal menyinggung bagian kiri dari kotak. Kalau kalian buat kotak, itu kan ada yang kiri, ya garis kiri sama garis kanan kan. Kalau kita pakai Riemann yang left, kurvanya itu nyenggol di garis yang sebelah kiri. Ini ada kotak di satu, dia nyenggol di yang sebelah kiri. Ini kotak yang kedua, dia nyenggol di sebelah yang kiri. Itu terus. Kemudian kebalikannya, kalau yang kanan berarti dia bakal bersentuhan atau bersinggungan sama garis yang di sebelah kanan. Ini ada satu kotak, dia singgungan sama garis yang sebelah kanan. Begitu terus sampai kotak yang terakhir. Nah kalau yang mid gimana? Kalau yang mid berarti dia nggak bersinggungan di kiri atau di kanan kotaknya, tapi pas di tengahnya. Nih, di tengahnya. Jadi kalau aku gambarin yang ini adalah dia left Riemann ya, karena dia bersinggungan di sebelah kiri. Kalau yang right berarti nanti dia bersinggungannya di sebelah sini nih. Jadi kayak gini lah kira-kira, bersinggungan di sebelah kanan. Tuh. Nah sampai di sini dulu. Masih gampang ya? Oke. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya udah, berarti kita harus cari luas persegi panjangnya satu-satu kan. Persegi panjang itu rumusnya apa luasnya? P kali L. Ya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu berarti apa? Panjangnya itu yang ini ya, tingginya ya. Lebarnya adalah ini ya. Nah, case-nya ketika dia dibagi itu pasti dibagi dengan lebar yang sama. Misalnya aku kasih angka deh. Misalnya di sini adalah angka 1. Terus ini 2, 3, 4, 5. Yang ini 6. Nah, dia dibagi dan lebarnya pasti sama, jaraknya 1 semua. Oke. Nah, kalau di sini kan cuma ada 5 kotak nih. Tapi gimana kalau kotaknya ada banyak banget? Kan nggak mungkin kita nambahin satu-satu ya. Kayak berarti nanti ada panjang 1 kali lebar 1, panjang 2 kali lebar 2, panjang 3 kali lebar 3, terus nanti dijumlahin. Nah, kita bisa persingkat dengan, karena kita tahu L-nya sama, lebarnya sama nih, kita bisa keluarin L-nya. Ini kalau misalnya biasa itu kan harus kita sum ya, atau sigma P kali L. Jadi kayak nanti ada P1, L1 ditambah P2, L2 tambah P3, L3 dan seterusnya. Nah cuma kita tahu L1, L2, L3 itu sama nih jaraknya, nilainya sama. Jadi kita bisa keluarin mereka. Jadi kita bisa ganti pakai, ya aku balik aja deh, L, karena L yang sama dikali apa? Jumlah dari semua P. Jadi sigma P. Jadi ini P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dan seterusnya. Oke? Nah, udah nih kita dapat rumusnya. Oh berarti L dikali jumlah dari semua P-nya. Nah, tinggal kita cari apa? L-nya dan P. L itu kalian bisa cari dari gimana? Di sini kan range-nya 1 sampai 6. Kalian bisa aja pakai berarti 1 sama 6 itu kan A sama dengan 1, B sama dengan 6. Kalian bisa pakai rumus, jadi lebar sama dengan 6 dikurangi 1 dibagi partisi yang pengen kalian buat atau kotak yang kalian pengen buat. Di sini ada 5 kotak, jadi dibagi 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 1 lebarnya. Benar ya? Lebarnya 1. Jadi range-nya kalian kurangin selisihnya, itu 6 kurangi 1 ketemu 5 panjangnya dari sini sampai sini. Lebar keseluruhannya
kalian bisa dapat dari pengurangan ya. Jadi segini itu 5. Tinggal dibagi sama jumlah kotaknya. Selesai, dapat lebar. Jadi bisa ditulis rumus lebar itu adalah L sama dengan B min A dibagi jumlah kotaknya ya. Misalnya kita kasih N aja jumlah kotak gitu. Nah terus untuk P itu kan apa? Tinggi ya. Ini kan segini. Nah jadi boleh aku bilang dong, kalau tinggi itu juga bisa kita cari dari apa? Y-nya, ya. Ini kan X. Ini kan ada titik di sini kan. Ini kan berarti X, Y. X-nya ini yang di sini nih, berarti X-nya sama dengan 1 kan. Nah, Y-nya adalah tinggi. Kita bisa cari Y-nya itu dari apa? F X. Kalau di sini X-nya 1 berarti F 1. Tergantung rumus F-X-nya apa. Nah, jadi nanti yang di sebelah sini apa? F2. Ini F G. Terus sampai F5. Kayak gitu. Kita jumlahin. Udah, berarti nanti kita total semua, kita sum, terus baru kita kali sama lebarnya. Ini aku coba ya. Udah, kalau gitu kita langsung praktek ke codingannya aja. Nah, di sini aku bakal pakai VS Code aja ya, karena di quiz kita juga pakai VS Code. Terus caranya sama aja kayak kita buat HCI. Kita pengen buka dari foldernya. Di sini aku udah buat folder. Terus kalian bisa ketik di padnya itu CFD kayak gini. Kayak biasa aja ya, CFD. Terus habis itu apa? Quote titik ya. Quote spasi titik. Ini salah buka nih. Ini ya. Nah, kalau udah kalian bisa buat file baru ya di sini, new file di atas kiri. Terus kalian kasih apa ya? Ini karena udah ada main ya, aku kasih main atau nanti sesi 5 aja gitu ya. Sesi 5. Nah, ini extensionnya ya, jangan salah, kita pakainya yang IPYNB. Jangan pakai yang PY. Diingetin ya, IPYNB. Udah? Kalau udah, hal pertama yang kalian lakukan adalah nge-select yang namanya kernel. Nah, kernel itu bisa kalian ubah di sebelah kanan nih, ke sebelah kanan. Nah, ini ya, select kernel nih. Udah, sebelah kanan. Nah, kalian pilih aja, kalau nggak ada cycle, kalian pilih yang B saja nggak apa-apa. Ada nggak?
ada kernelnya ya guys ya. Tuh. Kalau gitu kita balik lagi ke Google Colab dan kernelnya nggak ada. Nah nanti aku laporin. Besok kalau misalnya di quiz kalian bisa select antara Cycom atau yang base ya di kernelnya ini. Ini masih kosongan belum dikasih. Ya kita balik aja deh. Jalan dulu. Kayak Google Colab ya. Oke, kita mulai code buat Rayman dulu ya. Nah di sini Rayman ada 3 jenis ya, aku tulisin. Yang pertama itu ada Live Rayman, terus ada Right Rayman, sama yang terakhir itu ada yang mid ya atau midpoint row. Nah sebenarnya nanti ada satu lagi ya, yang keempat. Ini bukan Rayman tapi trapezoide. Oke. Nah kita mulai dulu untuk step atau logic dari Rayman. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentuin dulu, tentukan fungsinya. Jadi kurvanya itu fx-nya apa? Ya. Selain function kita harus tentuin juga range-nya. Ini kan udah ketemu nih kurvanya, misalnya gambarnya kayak gini. Terus range luas yang pengen kalian hitung itu dari berapa sampai berapa, atau kita cari A sama B-nya. Jadi tentukan function dan range luas. Range luas itu maksudnya berarti A sama B. Nah, kalau udah dapat, kita harus tentuin apa ya? Lebar kotaknya, karena kita mau kaliin ya P kali L. Kita cari nanti lebarnya. Jadi tentukan kalian pingin buat berapa kotak. Tentuin dulu pinginnya dipartisi misalnya jadi 5 atau jadi 10. Jadi tentukan jumlah kotak yang ingin digunakan. Kalau udah hitung lebar kotak. Kalau udah dapat lebar, kita juga harus cari panjangnya. Berarti hitung panjang. Hitung panjang masing-masing kotak. Ya.
Kalau udah dapat P sama L nya, tinggal kita tentuin nanti kita pengen pakai rule yang mana, tidak. Jadi gunakan rule yang diinginkan, entah left, right atau mid. Oke. Nah, udah kita buat dulu berarti step pertamanya tentukan function dan juga range luasnya kan. Nah, sebelum itu kita harus import biasa ya. Kita harus import numpy. Jadi kalian import dulu aja numpy snp. Udah baru buat functionnya. Nah di sini kita pakai function, pakai apa sintaksnya? Def ya, ada def, nah fx saja. Nah kalau udah tinggal langsung di return aja functionnya apa? Return. Nah aku mau pakai fx-nya x kuadrat x pangkat 2 terus dikurang 5. Nah, buat pangkat kalian bisa pakai ada bintang 2 kali ya. Kalau bintang sekali itu kali. Kalau pangkat bintangnya pakai 2. Kalau udah tinggal di run. Oke, berhasil run. Udah, berarti kita udah dapat functionnya, tinggal kita tentuin A sama B nya. Aku buat sel baru, kita buat A itu adalah apa? Batas bawahnya ya. Sini aku pengen buat dia dari 2, terus B nya atau batas atasnya adalah 5. Nah, ini ada keterangannya, berarti ini X awal atau batas bawah. Udah dapetin A sama B, kemudian kita harus bukan cari sih, tentuin N-nya ya. N itu adalah jumlah partisinya. N. Nah, di sini aku pengen buat 5. Nah, keterangannya adalah N itu adalah jumlah garis ya. Jumlah garis partisi. Nah, di sini kalau N-nya 5, berarti kita buat berapa kotak? Kalau kita buat 5 garis, berarti kotak yang kita buat ada 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5 garis. Tapi kotak yang terbuat ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalian ingat N itu apa? Garisnya. Jadi kalau ada 5 garis, kotak yang terbuat 4. Nah, udah nih, kita udah dapetin sampai step 2, tentukan jumlah kotak. Nah, step ketiga dan keempat kita cari L sama P nya. Kita cari lebar kotaknya. Lebar kotak. Ya, lebar kotak berarti pakai rumus ini ya. Lebar adalah B min A per N ya. Nah, berarti batas atasnya berapa? 5. Berarti kita tulis B aja ini.
min A. Nah, terus dia cuman kita kasih tanda kurung. Nah, kayak gini. Nah, lalu kita bagi sama apa? N. N atau N-1? N. Ya. Jadi yang benar adalah N-1. Kenapa tadi aku di sini terus N? Di sini aku tulis N arti N di sini apa? Jumlah kotak, ya nggak? Sedangkan tadi kita udah gambarin kalau di sini kita definisiin N sebagai apa? Garis. Berarti jumlah kotaknya berapa? Garis dikurangi 1. Garis dikurangi 1 kan? Makanya kita pakainya N-1 karena di sini N yang aku maksud di sini adalah jumlah kotak, bukan jumlah garis. Itu ya. Atau biar kalian bingung ya, ini aku kasih N1 ya. Paham kan kenapa di min 1? Paham ya? Kalau misalnya mau di print juga boleh sih, print lebar kotak. Ini ya, yang print lebar kotaknya adalah 0,75. Aku komen lagi. Terus kita lanjut. Nah, lebarnya udah dapat, tinggal dapetin apa? P-nya. P-nya adalah tingginya. Atau kita bisa dapetin dari Y-nya. Y adalah X. Nah, berarti kita tinggal masukin aja X-nya berapa ke dalam rumus Fx, benar kan? Jadi sebelum kita masukin ke dalam rumus, kita harus tahu X yang di sini itu di mana aja. Garisnya ini itu dia ada di titik mana aja X-nya. Kalau di sini kan kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus pas jaraknya juga enak nih, 1 semua. Nah, cuma di sini dia jaraknya berapa? 0,75. Berarti nggak mungkin sesimpel ini ya. Jaraknya mungkin tadi kita mulai dari berapa? 2. Berarti 2 terus 2,75. Terus berarti berapa? 3,5 dan seterusnya. Nah, berarti kita harus buat X-nya dulu. Nah, X-nya itu berarti kan akan rata ya di semuanya. Jaraknya bakal 0,75 0,75 semua. Nah, untuk membagi X-nya supaya rata, ada function yang bisa kita gunakan. Nah, kita buat dulu ya, X. Apa kan? Nah, di sini fungsinya adalah dari np.clean space. Nah, dia punya 3 parameter. Nah, di sini kalian tulis saja A, B, N. Artinya apa? A itu berarti adalah awal, B itu berarti akhirnya. Ya, yang akhir itu adalah generate berapa angka. Jadi function np.cleanspace itu dia bakal minta 3 parameter A sama B itu untuk kasih tahu kita itu pengen istilahnya membagi range dari mana sampai mana. Oh, dari 2 sampai 5. Terus kamu pengen bagi dia itu jadi berapa titik. Nah, di sini kita punya berapa titik atau berapa garis? Ada 5 garis. Makanya di sini kita masukinya N supaya garis-garisnya nanti ada 5 atau titik X-nya itu ada 5. Nah, dia bakal otomatis membagi dari range 2 sampai 5 sebanyak 5 titik dan jarak antar titiknya itu bakalan sama, yaitu 0,75. Kalau kalian nggak percaya bisa di print aja. Jadi kalian
print X ini bisa nggak? Nah, kayak gitu. Atau print X ini deh. Nah, ini ya. Nanti bakal ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, bener ya? 5 titik. Terus jaraknya sama semua. Ini bedanya 0,75 kesini 0,75 sampai terakhir 0,75. Jadi kita udah dapetin semua X-nya. Tinggal kita masukin ke dalam Fx untuk dapetin Y. Nah sekarang kita cari Y-nya ya berarti. Y sama dengan apa tadi? Fx ya. Ya udah kita tulis saja Fx. Kenapa bisa tulis Y sama dengan Fx? Karena ini F sendiri itu adalah sebuah function ya, def yang tadi kita udah buat di atas ini ya. Terus dia butuh parameter sebuah array gitu. Nah kita udah buat X-nya. Nah kalau di sini kalian misalnya kasih di sini X, misalnya X1, ya berarti di sini kalian juga kasihnya X1 ya, tergantung nama variabelnya. Nah, nanti karena di awal kita kasih nama X2, makanya bisa langsung tulis Fx. Ya. Ini X yang sama ya, ini sama yang ini. Dan terus misalnya kita mau print Y-nya. Nah ini ya, saya dapetin Y-nya. Jadi si Y ini adalah tingginya ya, atau P. Nah, udah nih, kita berarti udah sampai di step keempat. Udah hitung panjangnya. Tinggal step terakhir, kita pengen pakai rule yang mana? Nah, tadi ada 3 rule nih, left, right, sama mid. Karena kita pengen pakai yang left dulu. Jadi left. Nah, sama dengan, nah, caranya simpel. Caranya adalah yang ini nih. Jadi lebar, itu dia udah ada suggestionnya ya, bener kayaknya. Lebar kotak dikali sama apa? Sigma dari P atau sigma dari Fx-nya, ya Pak. Dari semua Y-nya kita jumlahin, tingginya kita jumlahin, baru dikali lebar. Jadi udah kita tulis saja. Nanti lebar kotak nah dikali apa? Sigma kan? Sigma itu sama aja kayak penjumlahan semuanya. Berarti sum. Kita pakai np dot sum. Baik. Nah, apa yang ingin dijumlah? Y kan? Nah, ini kok ada sisinya ini. Nah, Y. Nah, cuma Y yang ingin kita jumlah itu kita akan berpatokan pada rumus yang ingin dipakai. Ini kan left. Dari gambarnya yang tadi, udah jelas gambarnya. Kalau left, tadi kita mengambil kesimpulan bahwa apa? Dia cuma kena ke garis yang sebelah kiri. Berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 garis. Untuk yang left, yang kita pakai cuma berapa? 1 yang pertama, 2, 3, 4. Yang kanan itu nggak ada kotak lagi nih di sini. Jadi kita nggak pakai garis yang terakhir, yang di B-nya itu kita nggak pakai ya ini. Jadi kita cuma shift kayak kita pakai yang awal-awal doang dan yang terakhir kita tinggal kayak yang benar-benar terakhir nih, karena dia nggak nyentuh sama korbannya, nggak ada kotak. Jadi jumlah semua Y-nya kecuali yang terakhir, benar nggak? Nah, cara jumlah semuanya gimana? Kita bisa pakai yang namanya slicing. Slicing itu, baik, tulis aja deh, slicing. Nah,
slicing itu pernah aku bahas juga di pertemuan awal. Itu ketika kalian punya sebuah array, terus kayak kalian pingin apa ya, semacam looping atau kayak select gitu. Nah, biasanya kayak gini, formatnya ada kurung siku, habis itu ada titik duanya 2 kali. Nah ini berarti ada 3 bagian. Biasanya aku tulis start, end, terus step. Nah, misalnya kita punya array. Array itu kan mulainya dari indeks ke 0 ya. Di sini kita berarti punya 10 indeks. Mulai dari 0 sampai 9. Nah, kita pingin misalnya cuma dapetin angka-angka yang genap. Kita bisa misalnya dapetin angka 0, 2, 4, 6, 8 tanpa looping. Caranya pakai slicing. Misalnya ini variabelnya namanya y ya. Berarti kita bisa pakai y. Terus pakai ini ya, start and step. Startnya pingin dari indeks berapa? Misalnya aku pingin dari indeks pertama, berarti 0. N-nya di mana? N-nya di indeks yang terakhir. Nah, kalau N-nya di indeks terakhir, kalian bisa kosongin karena by default N itu pasti di indeks yang terakhir. Jadi kalian bisa kosongin. Nah terus stepnya berapa? Nah karena di sini aku pengen yang genap, jadi aku pengen lompat nih dari 0, aku pengen langsung ke 2. Nah berarti di sini stepnya bukan 1, aku pengen stepnya 2 supaya dia lompat nih dari 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau misalnya aku pengen lompatnya 3 ya udah, berarti nanti pengen 0, 3, 6, 9. Kalian bisa kasih di sininya 3. Nah, kalau kalian kosongin semua kayak gini, defaultnya startnya adalah dari awal, n-nya sampai akhir, dan stepnya 1. Gitu. Kalau misalnya kita coba di bagian kalian aja deh. Misalnya ada nah ini ya, misalnya kalau aku kosongin semua, dia bakal nampilin semua yang di dalam array. Karena artinya apa? Dia pakai nilai default. Nah start defaultnya dari awal, berarti dari 0. N defaultnya sampai akhir, berarti sampai 9. Terus yang step defaultnya 1, makanya dia lompat satu-satu. Kalau aku ganti stepnya jadi 2, nah, dia bakal lompat setiap 2 indeksnya. Lompat 2. Kalau 3 ya berarti nanti yang open 0, 3, 6 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah ini kalian bisa manipulasi juga. Misalnya aku mau mulainya dari indeks 1, N-nya di berapa? 9 atau di 8. Nah kayak gini. Nah kalian perhatiin, kalau kita mulai dari indeks 1, dia nge-print beneran dari indeks tersebut dari 1. Nah cuma di sini N-nya kan tulis 8, tapi ternyata 8-nya nggak ikut ke-print. Berarti artinya dia bakal nge-select apa? Dari indeks start sampai sebelum N, dari 1 sampai sebelum 8. Kayak gitu.
karena ini 8-nya nggak ikut ke print ya, cuma sampai 7 aja. Nah, sekarang kita bakal manfaatin slicing ini pakai untuk left Rayman ya. Tadi kita pengen select untuk bagian kirinya aja, jadi yang paling terakhir kita nggak pengen select. Jadi kita bisa tulis Y, mulainya dari mana? Startnya dari awal, dari default aja. Kita kosongin yang paling kiri. Nah, N-nya di mana? N-nya adalah di N min 1. Kenapa? Karena yang paling kanan nggak pengen kita ikutin, makanya N min 1. Nah, kalau udah stepnya berapa? Stepnya 1 atau default aja. Kalian bisa kosongin atau kalian nggak kasih titik sama sekali gini juga bisa. Jadi cuma 2 parameter aja. Nah, udah. Udah langsung dicek aja deh. Print left Rayman. Nah, ini ya 16. Itu untuk yang left. Nah, kemudian kita buat juga buat yang right ya. Caranya mirip, berarti lebar kotak. Nah, di sini yang beda adalah Y-nya. Yang kita select tadi ya gambarnya. Ini ya. Kalau yang kanan berarti dia kenanya di garis yang sebelah kanan. Iya, kena kanan. Berarti yang nggak kita pakai adalah garis yang paling kiri malahan. Nih ya, yang sebelah kiri dia nggak kena. Jadi kita pakainya cuma yang belakang-belakang doang nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kebalikan yang tadi, kita nggak bakal select yang pertama. Nah, untuk garis pertama itu berarti dia ada di indeks ke 0 ya. Jadi kita nggak mau start dari indeks ke 0 nih, kita mau lompat 1. Jadi kita bisa kasih, aku pengen start dari indeks 1, bukan dari indeks 0 sampai terakhir. Nah, kalau sampai terakhir kalian bisa kosongin aja. Nah, kalau udah kalian print. Nah, ini hasil buat right Rayman-nya. Dan ternyata jaraknya jauh banget kan. Beda 16, kayak 2 kali lipatnya. Nah, ini kalian bakal lihat kira-kira rumus mana yang paling mendekati sama hasil aslinya. Oke, aman ya buat right Rayman. Kalau udah, kita bakal buat yang mid nih. Nah, buat yang mid, ini susahnya adalah kita harus cari tengahnya. Karena dia kan bukan kena yang kiri atau bukan kena yang garis kanan. Nih ya. Nanti kita harus cari pas di tengahnya, tiap tengahnya nih. Kalau tadi kan di titik-titik pojoknya, jadi kita harus cari lagi tengah-tengahnya di sini 1, 2, 3, 4 nih. Berarti otomatis apa? X-nya juga berubah kan? X-nya bukan lagi yang di sini, bukan lagi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi X-nya apa? Tengah-tengah nih, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, X-nya ini bisa dicari dari apa? Tinggal kiri sama kanannya kita jumlahin terus kita bagi 2. Jadi kita cari dulu X-nya ya, karena kita berubah titiknya di tengah, nggak di kiri sama kanan. Nah, kita buat aja dulu variabel untuk X. Nah, tadi kita bisa jumlahin semua X-nya. Itu dari apa? X yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan ya. Nah, caranya tadi adalah tadi gimana? Left
plus right bagi 2 gini kan, untuk semua kotaknya. Cuma biar nggak muli, nanti kita bakal pakai slicing lagi ya. Jadi semua yang kiri kita select, semua yang kanan kita select, terus habis itu dijumlah dibagi 2. Caranya X. Nah, terus kita pengen select yang sebelah kiri doang, berarti kayak tadi left reman ya. Ini dari indeks pertama sampai sebelum terakhir, jadi kecuali yang terakhir. Dan kita jumlahin sama X yang sebelah kanan, berarti dari indeks 1 sampai akhir, baru dibagi 2. Jadi dia menghasilkan X min atau X yang di tengah. Nih ya, jadi di tengah-tengah, nggak lagi di 2, 3, 4, 5, tapi dia di tengah-tengah antara 2, 3. Antara berapa ya tadi? 2 sama 2,75, terus 2,75 sama 3,5, dia di tengah-tengahnya. Ini udah ketemu X nya. Nah, kalau udah ketemu X nya, tinggal dapetin apa? Y nya, Y min. Nah, sesimpel tinggal masukin aja ke fx, df x min. Nah, sekarang kita udah dapetin X sama Y, tinggal dipakai jadi mid point. Rumusnya sama ya, berarti lebar kotak terus kita sum, jadi NP dot sum. Nah, di sini kita nggak perlu slicing ya, karena dia ada di tengah-tengah nih. Kita nggak usah pusing-pusing slicing kiri dan kanan, kita ya udah langsung jumlahin aja semua di Y min, terus kita print midpoint. Nah, ini ya beda-beda nilainya. Yang mid berarti ternyata adalah 23. Jadi sebenarnya selisihnya kan make sense ya. Ini kan 16 ke 32, bedanya berapa? Selisihnya kan 16. 16 kali bagi 2 berapa? 8. Ini kan 16 ke ini kita anggap aja 24. 16 tambah 8 kan ya sekitar 24. 24 tambah 8 32. Karena dia mid di tengah. Makanya nilainya juga ada di tengah-tengah antara Riemann left sama Riemann right. Aman? Masih aman sampai sini? Oke. Kalau udah aman, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu trapezoide. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip aja. Trapezoide itu cuma beda di bentuk. Kalau tadi Riemann itu bentuknya apa? Kotak. Kalau trapezoide kayak namanya, bentuknya adalah trapesium. Gambarnya kayak gimana? Coba kita cari deh. Kira-kira gambarnya kayak gini ya, cuma ini kurvanya susah, jadi aku gambar ulang aja.
ini ya. Jadi dia bentuknya trapesium nih, kayak gini berarti. Kayak gini ya. Ini siku. Nah, kalau gitu kita ubah luasnya pakai luas trapesium. Luas trapesium tuh apa? Ya enggak? A tambah B per 2 kali T kali tinggi. Sekarang kita definisiin, berarti yang mana A, yang mana B, yang mana T. Kalau trapesium biasa kan begini nih, yang ini ya sampai berarti ini A, ini B, ini T, ini kan. Nah, trapesiumnya kita bentuknya, oke, tulisannya agak gambarnya agak jelek. Gimana sih? Nah ini kan bentuknya, cuma kebalik. Jadi ini kan nanti A, ini B, ini T. Cuma kita balik nih. Jadi T-nya yang mana? Ini kan, ini T, ini A, enggak? Ini B, jangan. Oke. Nah, T-nya pasti sama nih nanti, ya kan? Jadi sebenarnya luasnya itu kan adalah sigma, lagi-lagi sigma. Totalnya kan nanti adalah berarti luasnya adalah jumlahan dari A tambah B per 2 kali T. Cuma ini kan A sama B nya berubah terus, T nya juga. T nya sama kan. Makanya kita bisa keluarin nanti jadi T dikali sigma A tambah B. Nah ini duanya kan sama juga, jadi kita bisa keluarin T per 2. Nah bulan sama B, A sama B nya berubah-ubah. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akan ada A1, B1, A2, B2. Oke. Buat kotak yang pertama kita pakainya yang ini ya. Berarti ini jadi A1, ini B1. Oke. Buat kotak yang kedua kita pakai A-nya yang B1. Nah berarti kita bisa simpulkan bahwa oh ternyata B1 ini kepake 2 kali loh. Dia berfungsi sebagai yang 1A di yang 1B, ya kan? Di kotak pertama dia berfungsi sebagai B, di kotak kedua dia berfungsi sebagai A. Berarti yang garis ini juga nanti berfungsinya sebagai A dan B. Ya. Cuma garis yang pertama itu dia cuma pakai sekali doang, ya kan? Sebagai A di kotak pertama. Dan garis yang terakhir ini juga dia berfungsinya juga sebagai satu doang, sebagai B di kotak kelima. Nah, kalian udah gambar materinya belum? Kalau belum kita lihat video aja. Nah ini ya. X is equal to 1 and X is equal to 6. I want to find. Nah ini ya, awalnya dia definisi dulu fungsinya apa dan range-nya. Di sini dari 1 sampai 6. The way I'll do it is by setting up 5 trapezoids of equal width. So this will be the starting, the left boundary of the first trapezoid. This will be its right trapezoid. Terus dia bagi jadi beberapa bagian nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, Right boundary 5. of the fourth trapezoid, and then finally this will be the right boundary of the fifth trapezoid. And since we're traveling, we're going from 1 to 6, so we're traveling 6 minus 1 in the x direction, and I want to split it into 5 sections. The width of each trapezoid. Ya, dia cari lebar otaknya pakai cara yang tadi itu. Say that the width of a trapezoid is delta x. We just Yeah. say that delta Delta X x ya kalau is dia bilang. equal to 1. So let's set up our trapezoids. So the first trapezoid is going to look like that. It's going to go like that. Actually, it's going to be a triangle, not really a trapezoid. Then the second trapezoid is going to look like this. I guess you could say a trapezoid where one of the sides is like 0 turns into a triangle. Then it's trapezoid. The area, let's call it trapezoid. You'll see heights. Ya, aku skip benar. And then we're going to say the way we looked at it, or you can say the average of the heights of the two parallel sides. I guess is the best way to say it. So f of 1, that's the height here.
Terus trapesium tadi rumusnya apa? Kan A tambah B per 2. Nah, A sama B itu padahal apa? Tingginya kan? Tingginya atau Y-nya. Makanya di sini dia tulis apa? F1. Nih, F1 tuh berarti untuk cari tingginya di sini. Kebetulan ini bentuknya segitiga ya, tingginya di sini. Nah, terus nanti dia cari B-nya kan? B-nya berarti adalah si F2. Jadi nanti F1 ditambah F2 per 2. Coba ya. Plus f of 2 plus f of 2, all of that over 2. Yeah. And then we're going to multiply Oh, yeah. times our delta x. A tambah B per 2. A tambah B bagi Actually, 2. let me do that. Let's Dikali show you T. that. This is Ini the ya, area T-nya. of that Lebarnya. first trapezoid. Of that first trapezoid. So times delta x. And as you see right over here, if you look at it, the f of 1 is just going to be 0. So you're going to have f of 2 times, so it's going to be that this height times this base times 1/2, which is just the area of a triangle. Let's look at the second trapezoid. Trapezoid 2 of 2. It's going to be f Trapesium yang of 2 kedua. plus Nah, di sini berarti A sama B-nya berubah ya. Di sini A-nya dia pakai apa? F2. Sama nih F2 sama F2. Cuma fungsi yang ini sebagai B, yang ini fungsinya sebagai A. Jadi itu F2 ditambah F3 per f of 3 divided by 2. And then Nah, udah mulai kelihatan ya mulai. Nanti bakal ada yang kembar-kembar terus. Aku skip aja ya. f of 5, all yellow. Nah, ketemu nih ada pola. Nih, F1 F2 per 2, F2 F3 per 2. Nah, ini kan kembar nih F2 F2, F3 F3, F4 F4. Nah, jadi kita bisa persimpelin dengan cara gimana? Kita tahu bahwa delta X per 2 itu ada di semuanya. Jadi kita bisa keluarin ya sisa apa? Yang A plus B. Sedangkan A plus B nya ini nanti ada yang kembar. Jadi kita bisa simpelin F2 F2 jadi 2 dikali F2. Kalau aku lanjutin nanti dia bakal mempersimpel rumusnya. Plus, let's write the plus over here, plus times our delta x. Ya, So let's see how we can simplify this. ya disimpel ya. All of these terms, we have a 1/2 delta x. So let the area, it's pretty good using the sum of the area really, but we can simplify it. But I'm left. Ya, ya. Nah, And ini ya. I switch to a Delta X per 2 nya dia keluarin. Delta x Terus tinggal kita sum, kita jumlahin A sama B nya kan. Berarti And then I F1 have tambah f F2 of 2 like this. It's Nah. 2 times f of 1. F1. And then I have Terus harusnya kan ditambah F2, tambah F2, tambah F3. Karena F2 nya 2 kali dia buat jadi apa? 2F2. F3 nya 2 kali, jadi 2F3 dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa simpulin bahwa tinggal lebar atau delta X per 2 dikali jumlah semua Y nya, semua A plus B nya. Cuma berarti yang awal kita pakai sekali, yang akhir kita pakai sekali, yang di tengah-tengah kita pakai 2 kali. Berarti tinggal F awal ditambah F akhir ditambah 2 kali FF yang ada di tengahnya. Kayak gitu. Nah, sampai sini dulu. Hamzah. the function evaluated. This is just this. It's hard to delta x all of this business. Yeah. What function what? So 2 moves and just Ya, 3. dia ngitung ya. Ya pokoknya intinya gitu. Nah, kita langsung aja kalau gitu. Nah, ini cuma satu line juga. Jadi kita buat aja trapezoida. Jadi rumusnya adalah, gimana cara tulisnya? Oh, gini aja. Jadi luas adalah lebar kotak bagi 2 tambah F yang pertama berarti F apa? A, karena A adalah yang paling awal nih ya, A di B ditambah 2 dikali sum of F yang di tengah tambah sama F yang terakhir berarti B.
lebar kotak per 2. Kita kalikan. Ya, kita kalikan sama apa? Sama fx untuk x yang pertama. X yang pertama adalah si apa? Kita tahu? Y 0 ya. Y indeks ke 0. Kita tambahin 2 kali. Nah, kita jumlahin yang tengah nih, berarti sama. Nah, yang tengah berarti artinya apa? Yang pertama nggak kita pakai, dan yang akhir kita nggak pakai. Kita bisa pakai slicing nih, Y. Kita slice. Kelihatan nggak ya? Ya, Y kita slicing. Kita nggak pakai yang pertama, berarti kita nggak mau mulai dari indeks 0, kita mulai dari indeks 1. Nah, endpointnya di mana? Ini adalah di N-1. Terus stepnya default aja, kalian nggak usah isi. Ya. Nah, udah di luar sumnya ya, ini di luar sumnya ini udah 2 kali sum bla 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 bla. Di luarnya ini kita tambahin yang terakhir adalah berarti tambahin yang indeks terakhir. Berarti Y indeks terakhir adalah N-1. Kita tinggal di print. Nah, tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Nah, ini berarti yang mirip-mirip itu adalah ini ya, antara metro sama trapezoide. Dia dekat-dekat angka 24 ya. Ini cuma beda 0,2, ini juga 0,2. Nah, untuk membuktikan kita bisa cek nilai aslinya. Jadi kita cari pakai apa ya? Kemarin apa ya? Alpha ya. Integral dari kita kasih batas atas sama bawahnya berarti berapa? 5 sama 2 A sama B nya. Terus kita ini kasih X dulu, kasih fx nya adalah berarti X kuadrat ya. Nah, ini ya kuadrat, nah ini ya. X kuadrat min 5 dan terus compute. Nah, di sini ya, hasil yang benar adalah 24. Nah, jadi yang paling mendekati apa? Yang paling mendekati ya ini ya, antara yang mid atau yang trapezoide. Nah, kalian kalau ingin hasilnya tambah akurat, kalian bisa tambahin kotaknya. Jadi jumlah kotaknya N-nya ini kalian jadiin misalnya berapa? 50. Nah, ini dia akan selisihnya jadi dikit ya. Ini cuma 0,1. Ini juga bahkan nggak sampai 0,1 ya. Trapezoide. Nah, jadi dua ini yang paling mirip. Jadi ingat ya, hasilnya nggak mungkin exact kayak 24 persis, karena bakal ada sisa-sisanya itu ya di sebelah di atasnya. Tuh, ada nggak yang error? Aman.
Labnya nggak ada AOL. Kalau di lecture buat dicek. AOL kan buat HCI ada, labnya ada. Yang buat web itu Figma sama web. Ya. Jangan lupa dikerjain ya. Itu di subjeknya bukan malam hari tapi ketika sesinya. Ketika sesi ke-6-nya disampaikan. Jadi setelah dari sesi itu kalian kalau nggak sampai ya udah nggak bisa. Nah, nanti kalau HCI itu kalian dua ya sampainya, sampai di project sama satu lagi kalian sediain aja apa filenya, nanti upload
ke FTP upload ke depan buat backup. Berarti jaga-jaga bawa flash disk. Ya, boleh flash disk atau misalnya kalian mau masukin Google Drive terus di-download di PC Windows, nanti dimasukin ke FTP tuh buat backup. Oke. Nah, kalian kalau ada pertanyaan ya udah sebetulnya materinya sampai sini. Kalian bisa latihan ya, jangan lupa latihan dari ini ya link yang udah mau kasih di sini tuh dia ada exercise-nya. Kasih kapan tuh? Minggu depan. 2 minggu lagi lebih. Pertemuan berikutnya. Tentang apa kok? Ini yang tadi, kamu nggak lihat? Oh belum. Nih, Lo Vietomax. Namanya banyak banget ya. ya, yang hari ini kita pelajari nih ya Riemann integral. Ini perhatiin poinnya nih. Jangan kalian cuma nulis tanpa ya, tolong. Input aja gak bisa. Input aja gak bisa. Kemarin habis 60 menit buat nyari input. Nah ini ada mini exercise-nya ya tiap kali sesi, terus ada jawabannya juga. Kalian bisa cek nih di paling bawah. Iya, ada answer-answernya. Sebenarnya kan apa vaksinnya tuh mirip-mirip sama aja, caranya kan sama, cuma tinggal ganti-ganti apa soalnya doang, efeknya doang. Kan cara bawahnya ya udah sama kan, kayak gini pasti. Tinggal yang atasnya itu disesuaikan sama soal kalian. Nih linknya, jangan lupa ya cara akses linknya. Oke. Udah aku kasih di kolom komentar. Nih ya, di forum. Nih ada latihannya. Nih HOL namanya nih linknya nih. Lihat. Oke, gitu saja. Aku offset dulu aja ya. Set. Muhammad itu Nararia. Ini ada nggak? Nararia. Baca. Ya sih makan dulu sih. Kenneth Gilbert. Ngemil dulu apa? Pascal Reynaldo. 20 menit bisa. Kayak